pengen absen dulu untuk hari ini Kamis 18 Januari 2024 ya. Mainatun Nisa Irrosida Miftatul Rahman Muhammad Irsad Naila Sarasa Dinda Tia Eka Ramadhani Okta Ramawati Octavia Putri Ramadhani Puput Olivia Arindi Putri Amelia Ariska Putri Nadia Nurfadila Regilia Francisca. Dan kita mulai berdoa dulu bersama-sama. Dipimpin salah satu ketua-kelasnya. Terima kasih. Untuk hari ini saya akan membahas masalah materi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ya. Jadi KPK itu adalah salah satu lembaga institusi negara yang menangani masalah pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Apa yang menjadi landasan hukumnya adanya KPK di Indonesia? Mungkin kamu sudah pernah mendengar, pernah kamu baca, melihat. Kira-kira yang menjadi landasan hukumnya di Indonesia itu apa? Undang-undang nomor 30 tahun 2002. Ini yang menjadi landasan hukum terbentuknya berdirinya adanya KPK. Landasan idenya dari adanya KPK itu adalah Pancasila. Itu landasan idenya. Sedangkan yang tadi kamu sebut adalah Undang-Undang Dasar itu menjadi landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Jadi landasan konstitusional adanya KPK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan landasan idenya adalah Pancasila. Kenapa KPK ini dibentuk? Nah, tidak lain adalah untuk memberantas tindak pidana di bidang korupsi. Pertanyaan saya, apa fungsinya yang sebenarnya? Nah, mungkin ada yang tahu? Apa sebenarnya fungsi dari didirikannya KPK yang berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30. Jadi fungsi KPK itu adalah penindakan secara pidana terhadap korupsi. Mungkin bagi kita akan berpikir, kok sampai sejauh itu, Pak? Berarti orang yang melakukan tindak korupsi itu harus dipidanakan. Ya Pak, betul? Ya Pak, salah? Betul. Kenapa? Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Wajar kalau dia masuk kategori pidana. Kenapa saya sampaikan korupsi adalah kejahatan luar biasa? Satu, merugikan
uang negara. Nanti kamu sudah tahu dan pernah mendengar kasus-kasus yang sudah terkena adanya korupsi yang dikenal dengan istilah OTT, operasi tangkap tangan. Misalnya, saya beri contoh, Mas, dia sebagai pejabat di lingkungan desa, sebagai aparat desa. Dalam rangka KPK untuk menangkap seseorang dengan OTT ini, dasarnya adanya bukti satu, yang kedua adanya saksi karena seseorang sudah melakukan tindak pidana. Dengan mengantongi dua syarat ini, saksi dan bukti, maka Bapak ini akan ditangkap oleh KPK dengan cara OTT, operasi tangkap tangan. Karena dari pengaduan masyarakat, Pak, ini sebagai kepala desa telah menggelapkan dana desa untuk menimbun kekayaan pribadi, misalnya bikin rumah mewah, mobil hitam. Yang semestinya dana desa itu untuk masyarakat, tetapi dia digunakan untuk memperkaya sendiri. Dari laporan masyarakat, maka KPK akan menerima itu, menampung. Nah, suatu saat maka akan dia melakukan langkah selanjutnya. Apa benar dari pengaduan masyarakat bahwa ini sebagai perangkat desa telah menyalahgunakan dana desa? Cari lagi informasi. Dia tidak cukup menerima pengaduan seseorang. Ada lagi pengaduan kedua, isinya sama. Maka yang ketiga ini sebagai perangkat desa suatu saat KPK akan terbang untuk membuktikan, ditangkap, langsung dibawa dengan dokumen-dokumen yang ada di desa, langsung diterbangkan jebret ke Jakarta. Di situ nanti akan diinterogasi dan dicerca dari beberapa indikator pertanyaan. Buktinya ada sudah, dari adanya mungkin laptop, komputer, dokumen-dokumen dibaca, dilihat. Ternyata terbukti, baru ini nanti akan menjadikan tersangka kepolisian. Dua, ada kejaksaan. Tiga, ada hakim. Nah, dari lembaga institusi ini dia punya tugas kewenangan masing-masing. Dari temuan KPK bahwa Bapak ini, Pak Irwan, dengan bukti yang ada, dari adanya dokumen-dokumen dan pengakuan, dia terbukti menyalahgunakan dana desa yang jumlahnya sekian triliun. Gitu. Maka kelanjutannya, nah, pihak kepolisian ini yang tugasnya adalah sebagai penyelidik. Nah, jadi laporan-laporan itu, maka pihak kepolisian menyelidiki itu. Nanti akan digerebek bersama dengan adanya petugas dari KPK. Tangkap, langsung dibawa dengan beberapa dokumen yang ada untuk dijadikan alat bukti. Karena pihak kepolisian juga menyelidiki OTT, operasi tangkap tangan. Nah, kelanjutan dari adanya penyelidikan itu, maka ada yang namanya kejaksaan.
yang tugasnya adalah sebagai PU. Apa PU itu? Penuntut umum, untuk dijadikan tersangka. Kalau memang dari beberapa berkas-berkas yang ada ternyata itu memang benar, bukti adanya memang benar, maka nanti akan hakim yang menentukan bahwa si Irwan itu akan diputuskan menerima sanksi pidana cedok 3 tahun. Kenapa? Karena dia sudah menggelapkan anggaran dana negara pemerintah yang semestinya dinikmati oleh rakyat, itu jadi dapat untuk memperkaya diri sendiri dengan bukti adanya bangunan rumah, mobil, tanah. Itu nanti akan disita nanti. Kalau memang terbukti itu. Bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru adanya menumpuk untuk kekayaan pribadi. Kontribusinya apa? Kamu bisa lihat di dalam Undang-Undang 45 pasal 24. Nah, tolong pasal 24 dibaca keras. Yang lain dengarkan. Pasal 24, 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Perkara-perkara yang sudah ada di tangan KPK, bahkan sudah ada di pengadilan negeri, maka jawabannya boleh. Dan itu pun adalah hak salah satu dari setiap terdakwa. Sudah diputuskan oleh hakim, terbukti ternyata si Irwan ini diputus 5 tahun penjara. Pak, mohon maaf Pak Hakim, boleh saya mengajukan PK? Boleh. Dia tidak terima dengan adanya putusan hakim, dia difonis 5 tahun. Boleh. Kalian sebagai generasi penerus bangsa, harapan ke depan, nah ini apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk menghindari adanya tindakan korupsi ketika nanti kamu misalnya menjadi suatu jabatan di kepala desa, di bupati dan sebagainya. Nah, kira-kira apa indikatornya yang harus kamu miliki, yang harus kamu, karena adalah KPK adalah memiliki beban amanah. Tadi sudah dikatakan korupsi itu kejahatan luar biasa, dan itu pun harus ditegakkan. Jangan sampai luluh dengan adanya apapun yang ada. Kita harus ke depan. Kalau memang terbukti melihat sesuatu dan itu ada indikasi korupsi, segera kita untuk melaporkan. Inilah yang namanya di alam demokrasi. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat. Dan kamu nggak usah takut. Nih, ditarik dengan Undang-Undang Dasar 45, nah, landasan konstitusinya, kalau ditarik dengan adanya Undang-Undang Dasar 45, pertanyaan saya, Pak, apakah KPK itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Jawabannya, bertentangan nggak dengan Undang-Undang Dasar 45? KPK melakukan adanya penindakan korupsi. Bertentangan nggak? Kenapa? Karena memang
di dalam Undang-Undang Dasar Mereka, kamu bisa lihat pasal 28A yang mana di situ isinya tentang hak asasi manusia. Sub A, pasal 28A, tolong baca yang keras. Hak asasi manusia pasal 28 ayat A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ayat. Yang kedua, ke amanah. Amanah itu yang betul-betul harus bekerja tanpa imbalan, tanpa minta. Jangan usah pakai kancet. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah, saya gampang-gampang aja lah. Karena ini memang sering terjadi dan sering banyak bukti. Mudah-mudahan kamu tidak pernah melakukan dan tidak pernah melakukan itu. Tadi kita sudah mengatakan jujur dan jelas. Oke, ya kan? Kamu berdua ya, menjelaskan. Setuju? Oke. Saya tanya, sejauh mana keikhlasan kamu, misalnya kamu dalam PDKT ternyata orang itu diambil orang. Ikhlas kamu? Ikhlas ini. Enak temen kan maksudnya ngosot tiba-tiba dia pindah ke orang lain. Ikhlasnya kalau memang kamu betul-betul ikhlas, kenapa? Kita ambil hikmahnya. Dunia itu tidak sehebat daun kelor. Jadi tak kelor aku makin tinggi. Berarti kamu harus ikhlas. Oh mungkin Allah belum mempertemukan dia dengan kamu nggak usah sakit hati, nggak usah kamu gorok-gorok dirimu, aliasnya gede. Karena segala perbuatan dengan kamu ikhlas, jujur tanpa pamrih, insya Allah mungkin nanti Allah akan memberikan yang terbaik, mungkin lebih dari itu, mungkin lebih tinggi. Kita kan nggak tahu. Karena di balik rahasia yang di atas itu, umat yang di bawah ini kita nggak tahu. Kalau kamu tahu, kenapa kamu? Nah, saya kamu bilang nanti kamu ini tak ulang, kamu tak kasih ini. Kamu bilang dulu kamu. Dengan kamu niatkan dengan senang, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Kamu ini mana? Ikhlas kamu. Karena adalah segala sesuatu adalah milik Allah. Kita nggak bisa berbuat. Kita akan ingat, kita akan tahu. Jodoh, pati, rezeki itu adalah Allah yang manusia semua punya usaha. Makanya untuk kemerau dunia, untuk kemerau duit, apa mana? Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang pas dan mungkin menyinggung. Tidak lain yang kita bukan tujuan saya untuk menata kalian sebagai generasi penerus. Mudah-mudahan Indonesia akan lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.